Aduh, Masya Allah. Memang wanita itu ya diciptakan memang penuh dengan keindahan. Seperti kamu indah sekali, cantik sekali. Menawan hati setiap pria dimanapun berada. Kamu tahu nggak sih bedanya kamu sama bumi ini? Apa tuh? Kalau bumi ini kan bulat. Ya. Kalau kamu itu nggak bulat. Tapi kamu itu bisa lonjong, bisa segitiga, tergantung suasana hati. waduh. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama gula pasir? Nggak tahu aku. Kalau gula pasir tuh manisnya tuh bikin sakit. Tapi kalau kamu bikin enak. Tapi kamu nggak tahu kan bedanya Jakarta sama kamu. Apa? Kalau Jakarta milik semua orang, tapi kamu milik aku. Modusin ya? Kenapa ente larang-larang Ana? Kan dia lagi ini istri orang jadi modusin dong. Ana kan emang biasa sama istri orang. Juga ya. Mana sih? Gak boleh Gak tuh. boleh ya Allah, Chef gimana? Masa gak boleh lusar. Habibi, yallah Habibi. Kalau begitu kita jelasin sedikit Ustaz. Ayo kita Bagaimana duduk. tentang kehidupan kita insyaallah. Silahkan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tuh beribadah, salah satu yang namanya membuat ibadah itu nikmat adalah ada namanya khusyuk. Karena kalau cukup dengan rukun saja, rukun puasa itu cukup niat menahan. Jadi kalau ada misalnya ada orang nggak makan, nggak minum, kemudian dia menganggap dirinya berpuasa, tapi dia nggak sholat, itu tetap sah puasanya. Ada orang sholat, ya udah yang penting gue baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirobbilalamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yang penting selesai rukunnya, maka sah sholatnya tetap sah. Namun ternyata yang membuat kita mendapatkan pahala dan mendapat pujian dari Allah adalah adanya khusyuk. Khusyuk itu sering salah artikan. Dipikirnya khusyuk itu mengkosongkan pikiran. Tentu tidak. Tidak bisa kita sebagai makhluk yang berpikir, pasti akan selalu ada yang dipikirkan. Maka khusyuk itu maknanya adalah relax. Ketika kita melaksanakan sesuatu dengan relax, berarti kita sedang melaksanakannya dengan khusyuk. Puasa relax, hidup relax, sholat relax, itulah sholat yang khusyuk insya Allah. Dan salah satu bentuk kehusyuan ketika kita beribadah sambil mengeluarkan air mata. Pernah gak kita merasakan kesahduan, merasakan yang namanya nangis ketika sholat? Di tengah malam kita hanya berdoa kepada Allah, lalu meminta. Kita memohon kepada Allah. Mengadu yang terhebat. Mengadulah kepada Allah. Ketika kita menangis, memohon kepada Allah lantas keluar air mata. Itulah bentuk dialog kita kepada Allah. Dan ingat, api neraka bisa dipadamkan dengan 3 air. Yang pertama, air tetesan keringat karena mencari nafkah. Yang kedua, darah yang bercucuran ketika kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga, air mata karena tetesan yang mengalir. Ingat, ada 5 air yang tidak bisa tergantikan dari sosok yang namanya wanita. Air mata dari setiap doa-doa keluar, nangis, air ketuban, ASI, darah nipas, dan keringat. Coba dialog sama Allah. Ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur. aku bersyukur. Engkau memberikan aku hidayah. Kau memberikan aku hidayah. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Aku hanya manusia biasa. Aku hanya manusia biasa. Aku lemah. Air mata yang tercurah ketika berdoa itu pertanda kedekatan kita Sang Khalik
Itulah dialog kita kepada Allah. Makin dekat lagi ketika kita jelang berbuka puasa. Berdoa.